Tema yang ingin saya kesempatan ini Omnes Novum, pesan yang baru, untuk kelanjutan dari bahan kita yang pertama kemarin tentang mengenal atau lebih dekat dengan Yesus. Sebenarnya bahan ini kita beberapa minggu yang lalu, tetapi karena satu dua dan lain hal hari ini. Pertama, sebagaimana dalam webinar kita yang pertama, kita sudah menyinggung tentang latar belakang ajaran dan pengalaman Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus yang pada saat itu dipengaruhi oleh aliran Jansenisme yang mengedepankan Allah sebagai seorang hakim, Allah yang menghukum, Allah yang siap untuk menimba segala hal kepada manusia sesuai dengan apa yang dibuat oleh manusia. Jadi Jansenisme itu seperti kita sudah lihat panjang lebar kali lalu, bahwa Allah itu Allah yang menakutkan. Allah yang membuat manusia itu harus berbuat baik, harus baik sebagai berjuang. Lalu Santa Teresa, dia merasa diri tidak sanggup untuk memenuhi seperti yang diajarkan oleh Jansenisme. Dia memperkenalkan arah Allah ini, maka bukan jalan kecil yang membiarkan dirinya untuk tetap pendasaran Allah sebagai Bapa. Nanti sebentar kita akan lihat bagaimana konsep dasarnya, dasar yang memunculkan konsep tentang spiritualitas kanak-kanak. Baik, itu sekedar ringkasan sebagaimana apa yang kita lihat kali lalu. Yang kedua, Santa Teresa kecil dalam rancangan PBB untuk tahun 2023. Seperti kita ketahui, atau mungkin yang ada yang banyak yang belum tahu, bahwa pemerintah Prancis telah mengajukan Santa Teresa kanak-kanak Yesus sebagai satu tokoh pendidikan dan tokoh kultural, tokoh budaya untuk diperingati dalam organisasi PBB. Dan itu diajukan oleh pemerintah Prancis, nanti akan diperingati tahun 2022 sampai 2023. Kita belum tahu pasti sejak kapan mulai itu, tetapi itu sudah diterima oleh PBB Teresa kecil sebagai satu tokoh budaya dan pendidikan. Itu diperingati nanti seluruh dunia tentang tokoh ini. Itu luar biasa karena diajukan bukan oleh gereja atau bukan oleh Ordo Karmel, tetapi oleh pemerintah Prancis. Melihat situasi ini, maka General Ordo Karmel kita sudah merancang 6 tahun ke depan ini adalah tahun Teresia dari kanak-kanak Yesus. Nanti 6 tahun ke depan ini yang akan kita dalami adalah ajaran dan tulisan tentang Santa Teresa. Dan ini sangat menarik karena Pater General sudah mencanangkan supaya 6 tahun ini yang didalami dalam keluarga besar Karmel di seluruh dunia adalah tokoh ini. Jadi ini juga satu kesempatan bagi kita untuk lebih belajar lebih banyak tentang orang ini, dan tidak hanya sampai di situ, bagaimana kita mempromosikan, memperkenalkan tokoh ini kepada publik atau gereja Indonesia. Karena bagaimanapun dalam tingkat PBB sudah mengakui ketokohan Teresia, apalagi kita, saya rasa ini kesempatan yang baik untuk kita bagaimana mendalami. Dari secara pribadi atau di tingkat komisariat, kita bisa buat sesuatu yang menarik untuk tokoh ini sebagai inspirator pendidikan dan budaya. Itu sekedar pengantar. Baik. Mari kita lihat Omnes Novum atau jalan yang sama sekali baru. Ya, ini foto-foto Santa Teresa mulai dari kecil, remaja, ini dia bermain drama sampai dengan dia jadi suster Karmel. Sebagaimana riwayat hidupnya kita sudah lihat, tulisan-tulisannya juga kita sudah lihat. Sekarang kita masuk lebih dalam apa yang menjadi pendasaran utama ajarannya. Ya, baru pendasaran ya, belum masuk ke apa ajarannya. Kita akan lihat 2 poin utama.
yaitu jalan yang lama dan jalan yang baru. Jalan yang lama ini, jalan yang sama sekali baru ini ditemukan oleh Santa Teresa sendiri. Kenapa dikatakan jalan yang sama sekali baru? Jalan sama sekali baru ini sebenarnya kata yang diungkapkan oleh Kardinal Pacelli yang kemudian nanti jadi Paus. Kardinal ini menjadi utusan Paus Pius ke-11 ke Biara Lisieux pada tanggal 11 Juli 1937. Dia yang mengungkapkan kalimat ini, jalan yang sama sekali baru. Kita kutip pernyataannya. Santo Agustinus seorang yang berlian dalam kecerahan dan kecerdasan. Santo Thomas Aquinas sudah memberkasi jiwa-jiwa dengan satu cahaya yang tak terbandingkan. Mereka sangat pantas mendapatkan Kristus dan ajaran mereka sungguh sangat dikenal. Ya, Agustinus dan Santo Thomas Aquino. Puisi hidup ilahi dari Santo Fransiskus Assisi yang melaluinya semua orang, jutaan manusia di dunia ini belajar bagaimana mengasihi Allah dan mengasihi sesama atau ciptaan lebih sempurna. Namun demikian, seorang anak kecil dari Carmel Lisieux, bahkan belum mencapai usia dewasa, sudah mampu merebut setidaknya selama kurang lebih setengah abad ini barisan panjang para pengikutnya, para pengagumnya. Para ahli hukum harus kembali belajar bagaimana menjadi seorang anak kecil di sekolah Teresia ini. Dan beliau begitu besar, oh Santa kecil, dan keluarga spiritualmu, Karmel artinya sungguh tak terbilangkan. Ini pernyataan dari seorang kardinal yang menjadi utusan Paus. Jadi ini satu pengakuan dari gereja tentang ketokohan, pengalaman, dan ajaran orang ini. Pengakuan gereja ini kemudian mencapai puncaknya pada tahun 1997 ketika Santa Teresa Lisieux ini diangkat menjadi pujangga gereja. Pujangga, doktor gereja. Orang yang diangkat jadi pujangga itu kriteria utama dan satu-satunya adalah mereka yang ajarannya itu tidak dimiliki oleh orang lain, artinya dia tidak mengikuti, ya, mengopi apa yang diajarkan oleh orang lain. Tetapi ini temuan pribadi, dan temuannya ini mempengaruhi sejarah teologi dan sejarah spiritualitas di dalam gereja Katolik. Nah, itu menjadi orang yang spesial. Sehingga kita di Karmel itu ada 3 tokoh yang mempunyai pengakuan universal dari gereja Vatikan, ya, dari Vatikan. Santo Yohanes dari Salib, Santa Teresa dari Yesus, dan Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Baik. Sehingga jalan yang ditemukan oleh Santa Teresa ini memang benar-benar baru, ya. Baru dalam arti bukan ajarannya itu, tetapi implementasi dan aplikasinya dalam kehidupan berdasarkan Injil, berdasarkan ajaran Yesus yang sama sekali baru, yang belum pernah diajarkan oleh orang lain. Ya, nanti kita lihat apa yang tidak pernah diajarkan oleh orang lain yang ditemukan oleh orang ini. Kita lihat poin pertama, jalan lama. Jalan lama ini mau katakan ini salah satu karakter, boleh dikatakan karakter negatif dari spiritualitas Teresia kecil. Ya, karakter negatif, ya. Negatif dalam tanda petik, ya. Karakter pertama kita lihat tanpa mati raga yang luar biasa. Itu yang diajarkan oleh Santa Teresa. Kenapa dikatakan tanpa mati raga yang luar biasa? Karena konsep gereja pada masa itu, mati raga itu menjadi jalan utama untuk mengalami satu pengalaman mistik. Dan banyak orang kudus dalam sepanjang perjalanan sejarah gereja selalu diwarnai oleh aspek ini, mati raga. Ya, kita tahu Santa Teresa, Santo Yohanes dari Salib, Santo Ignatius Loyola, dan banyak tokoh-tokoh besar dalam gereja selalu mengajarkan ini. Mengajarkan bahwa mati raga menyiapkan orang secara fisik supaya bisa mengalami kekuatan roh. Jadi dari mati raga ke pengalaman mistik.
Bagaimana Allah bisa bekerja kalau fisik atau manusianya itu, aspek antropologinya itu belum diolah dengan baik. Maka tokoh-tokoh spiritual atau teolog-teolog yang lama itu coba mereka menempatkan mati raga sebagai tangga pertama untuk sampai kepada satu pengalaman mistik. Dan mati raga itu bagi mereka sesuatu yang seharusnya ada supaya bisa mengalami satu pengalaman mistik. Sehingga mati raga itu boleh dikatakan sangat mempengaruhi perjalanan hidup rohani seseorang. Kita kenal yang paling modern misalnya Padre Pio. Ya. Padre Pio punya stigmata itu satu mati raga supaya bisa sampai kepada pengalaman mistik. Tapi Santa Teresa dia mengakui diri bahwa dia tidak sanggup sampai ke tingkat yang seperti itu. Dia terlalu kecil untuk bisa bermati raga. Dia terlalu rapuh, terlalu lemah untuk membuat satu mati raga yang luar biasa, yang menarik perhatian, yang bisa dikagumi oleh banyak orang, atau bisa dilihat sebagai sesuatu yang luar biasa, yang hanya berasal dari Tuhan. Santa Teresa mengaku itu bahwa dia tidak bisa yang luar biasa demikian. Maka untuk dia bukan berarti mati raga itu tidak penting atau mati raga itu tidak dikedepankan, tetapi mati raga yang mau dibuat oleh Santa Teresa itu adalah yang dihidupi setiap hari, yang dijalaninya setiap hari. Itu mati raga. Apakah mati raga yang dia jalani setiap hari dengan mati raga misalnya orang yang tidak makan, ya, orang yang berpuasa, berpantang, apakah tidak sejajar nilainya dengan mati raga yang dibuat oleh Santa Teresa dalam hal biasa setiap hari? Contoh, ketika suatu kesempatan mereka mencuci pakaian, ada satu suster yang punya temperamennya kurang bagus, merciki dia dengan air. Dan dia begitu tersinggung, tetapi untuk menghindari itu, dia menjauhi orang itu. Dan dia tidak mengatakan apa-apa. Lalu dia mengatakan, saya sudah menang untuk mengalahkan diri saya sendiri. Ini mati raga, tapi bukan mati raga yang luar biasa. Suatu kesempatan, ketika mereka bersama suster yang lain, teman susternya, membuat sedikit keributan di dekat kamarnya Priorin. Dan ketika Priorin keluar dari kamar, mendapati mereka berdua, lalu teman susternya ini mengeluarkan kata-kata tuduhan kepada Santa Teresa, Teresa kecil. Dia katakan, Madre, ini Teresa kecil ini yang membuat gaduh, Teresa kanak-kanak Yesus. Teresa ini yang membuat gaduh sehingga bikin keributan di sini. Dan dia mengatakan itu dengan penuh kejengkelan, seakan-akan memang Teresa yang buat. Nah, pada saat itu, Teresa ini ingin supaya membalas atau membantah apa yang dikatakan. Tetapi dalam batinnya, pergumulan yang hebat itu, dia coba lari dari situ, balik, dan dia pergi dari situ. Tetapi dia tidak bisa berlangkah lebih jauh. Kenapa? Karena dia tidak sanggup lagi. Terlalu kuat pergumulan. Ingin menjawab, ingin membantah. Sehingga dia begitu lemah dan dia terduduk di tangga. Dan dari tangga, dia mendengar suster itu mengatakan segala hal. Sehingga dia mengumpamakan bahwa kata-kata yang dikeluarkan oleh temannya ini kepada Priorin untuk mempersalahkan Santa Teresa seperti Camilo yang membenci kota Roma. Seakan-akan dia membandingkan itu, kejengkelan yang diluapkan oleh temannya ini untuk mempersalahkan Teresa. Tetapi ketika Teresa dengar itu, dia betul-betul menahan diri, merasakan bagaimana dia berjuang untuk melawan itu. Dan setelah itu dia katakan, saya menang. Karena dia tidak membalas. Ya. Ini mati raga, tapi bukan mati raga yang luar biasa. Ini satu pengalaman harian yang bisa dibuat oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Ya, tanpa mati raga yang luar biasa. Itu jalan lama pertama. Kedua, tanpa pengalaman mistik. Kalau kita lihat tokoh-tokoh gereja Katolik sebelumnya, selalu mengedepankan pengalamannya akan Allah, ya, yang luar biasa, entah ekstase, vision, penglihatan, satu pengalaman sukacita dalam doa,
Dan semua itu diceritakan oleh teolog-teolog sebelumnya. Dan Santa Teresa ketika membaca itu, dan dia membaca pengalaman Yohanes dari Salib dan pengalaman Santo Enrique de Oso yang mengisahkan tentang pengalaman-pengalaman mistik. Tetapi ketika membaca itu, dia katakan, Teresia, engkau lebih baik tetap menjadi kecil. Karena pengalaman-pengalaman seperti itu bukan untuk engkau. Tetapi itu untuk orang lain. Engkau ada pengalaman yang lain. Nah, pengalaman mistik yang seperti yang diceritakan katakanlah oleh Santa Teresa atau Yohanes dari Salib, untuk Santa Teresa kecil itu jalan yang sangat tinggi bagi dia, jalan yang sangat terjal untuk dia untuk bisa alami. Tetapi bukan berarti bahwa dia tidak mempunyai pengalaman mistik. Karena ketika dia ingat kembali, ketika dia masih kecil, dia berjalan-jalan dengan bapaknya di taman, dan dia berlari-lari, lompat-lompat di taman, dan dia merasa begitu damai. Dan dia katakan, oh mungkin ini doa. Doa saya itu yang seperti ini. Pengalaman mistik, pengalaman saya tentang Allah itu ini. Karena dia merasakan bahwa ketika dia bermain-main bersama bapaknya, itu adalah doa dia. Bagaimana seorang Allah yang mendampingi seorang anak untuk mengalami kerahiman Allah. Nah, pengalaman masa kecilnya itu terbawa menjadi sebuah pelajaran bagi dia bahwa doa itu suatu pengalaman tadi dengan Allah yang adalah Bapa yang senantiasa mendampingi, memperhatikan, dan menuntun. Itu pengalaman mistik untuk dia. Dia merasa sangat disayang oleh bapaknya dan apalagi oleh Allah. Jadi bukan pengalaman mistik yang begitu luar biasa yang tidak bisa dialami oleh orang lain. Ya, yang tidak bisa dialami oleh orang-orang sederhana atau oleh orang-orang yang sibuk setiap hari. Tetapi sebaliknya, dia justru melihat bahwa pengalaman seperti ini, pengalaman bahwa dia dikasihi, dia didampingi, dia disertai di dalam perjalanan hidupnya oleh seorang Bapa yang baik, itulah pengalaman mistik dia. Jadi pengalaman akan kerahiman seorang Bapa, itu untuk dia pengalaman mistik. Jadi bukan satu pengalaman vision, ya, mengalami Allah yang turun ke dalam diri, ya, bersatu dengan Allah seperti yang dikisahkan oleh Santa Teresa. Dia melihat dirinya, melihat Yesus itu seperti melihat di dalam cermin. Ya, melihat di dalam cermin. Yesus yang ada di dalam cermin dan dia ada di dalam Yesus. Itu pengalaman mistik Santa Teresa dari Yesus, ya. Santa Teresa dari Yesus yang dikisahkan di dalam buku hidupnya. Tapi untuk Santa Teresa kecil ini, dia merasa itu terlalu tinggi untuk dia. Tetapi karena tidak terlalu tinggi itulah, maka sebuah pengalaman mistik dalam kesibukan setiap hari. Sehingga dikatakan tanpa pengalaman mistik yang istimewa. Itu jalan lama kedua. Jalan ketiga, karakter negatif yang ketiga, tanpa metode doa yang spesifik. Kenapa tanpa metode doa yang spesifik? Karena kalau kita lihat dalam sejarah teologi doa, awalnya Santo Benedictus itu membuat Lectio Divina yang sampai sekarang orang masih pakai. Itu satu metode doa yang sederhana dengan menggunakan kitab suci. Kemudian abad pertengahan, Santo Ignatius mulai memperkenalkan metode latihan rohani. Dan latihan rohani itu sangat mempengaruhi pada abad pertengahan oleh para Yesuit dengan fokus pada bagaimana mengolah akal budi. Ya. Sangat disiplin dengan akal budi dan dengan metode-metode yang bertahap yang bisa membantu orang untuk mengalami Allah. Dan itu diperkenalkan oleh Santo Ignatius. Dan memang kita tahu Santo Ignatius itu seorang militer dan dia mendidik dirinya bahkan di dalam doa itu dengan prinsip-prinsip kemiliterannya itu. Sehingga muncul metode latihan rohani. Kita tahu Santa Teresa, Santo Yohanes dari Salib tidak memunculkan satu metode doa, satu prinsip doa yang sangat spesifik. Santa Teresa hanya katakan kalau yang sedang memandangmu, ya,
Alamilah dia bahwa dia ada di sampingmu, ada bersama dengan engkau. Memang itu Santa Teresa menulis secara sporadis, tetapi kita bisa lihat juga bahwa Santa Teresa memberikan metode-metode yang spesifik di dalam doa. Nah, Santa Teresa kecil ini, dia coba menggunakan metode doa itu, tetapi dia tidak sanggup. Dia tidak mampu, bahkan tidak bisa berkonsentrasi untuk menggunakan metode-metode yang sudah tersebar pada masa itu. Apa yang dia buat? Dia berdoa Salam Maria. Dia berdoa Bapa Kami. Ya, dia berdoa dengan satu metode kontemplatif, ya, meditatif dengan kata-kata itu, atau dia mengambil satu teks kitab suci dan dia berdoa dengan itu. Dia katakan, ketika dalam doa batin ada suster lain yang membuat keributan dengan bunyi-bunyi yang mengganggu konsentrasi, apa yang dia buat? Dia katakan, ketika ada bunyi-bunyi itu, dia berdoa sambil menderita. Tetapi ketika tidak ada bunyi-bunyi itu, dia berdoa dengan penuh sukacita. Itu metode doa dia. Ya. Yang dia temukan bukan sebagai satu metode yang dia pakai setiap hari. Tetapi sesuai dengan situasi batin yang dia jalani, sesuai dengan pengalaman harian yang dia jalani, dan itu dia bawa di dalam doa. Jadi tidak ada satu yang spesifik, pembukaan, pertengahan, dan penutup. Dan itu dia tidak bisa buat. Dia mengakui sendiri, dia tidak sanggup. Tetapi justru dia mengambil seluruh pengalaman hariannya itu, masuk ke dalam doa, dan dia bawakan itu sebagai satu bentuk doanya. Nah, jadi orang tidak bisa temukan di dalam ajarannya tentang satu metode doa yang spesifik, karena dia tidak mempraktikkan satu doa yang spesifik. Dia menjadikan hidup dan pengalaman hidup hariannya itu sebagai satu doa. Entah ketika sedang mengalami kesulitan, dia melihat itu sebagai sesuatu yang ikut menderita bersama Kristus. Ketika dia merasa ada sukacita, dia melihat itu adalah semangat kebangkitan yang diberikan oleh Kristus. Jadi tanpa metode doa. Yang keempat, tanpa karya yang menarik perhatian. Banyak orang-orang kudus selalu ada karya yang menonjol. Karya-karya yang menarik perhatian bukan saja dalam tulisan-tulisan, tetapi juga karya sosial karitatif. Dan itu sungguh luar biasa. Tetapi Santa Teresa katakan, dia datang ke Karmel tidak ada tujuan lain. Tujuannya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dan untuk dia, tujuan spesifik menyenangkan Yesus itu menjadi satu dorongan yang begitu kuat, sehingga yang dia tidak mencari yang lain ataupun mengerjakan apa saja tanpa tujuan yang satu ini, menyenangkan Yesus. Ya, membuat Allah itu bahagia. Sehingga dia katakan, orang kudus lain mereka bekerja, berkarya, menghasilkan banyak hal, tetapi dia tidak mampu untuk seperti mereka, maka yang dia buat adalah bagaimana menyenangkan Yesus. Itu karyanya. Menyenangkan Yesus hanya dengan mengasihi dan berkorban. Itu dua hal yang menjadi dasar utama bagaimana karyanya itu, ya, seluruh karya, rutinitas, hidup, doa, apapun yang dia buat di dalam komunitas setiap hari, dengan dasar pertama, dua dasar ini, mengasihi dan berkorban. Untuk apa? Untuk menyenangkan Yesus. Tidak ada yang lain. Sehingga ketika dia diminta untuk menulis pengalaman-pengalamannya, dia hanya menulis ini untuk menyenangkan Tuhan. Ya, untuk menyenangkan Tuhan lewat mereka yang meminta untuk menulis. Ya, kakaknya sendiri, Mother Agnes dan Mother Genoveva. Itu kakaknya sendiri yang meminta, sebenarnya diminta untuk tulis hal-hal yang bisa menjadi warisan untuk keluarga. Tetapi justru di situ dia menulis bagaimana Allah berkarya dalam dan lewat dirinya. Bagaimana dia bisa mengalami, ya, bisa merasakan karya Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Maka karena itu, dia berusaha supaya Allah benar-benar dihibur oleh cinta dan pengorbanannya. Baik,
Ini 4 poin ya yang sangat sederhana, yang menurut dia dan menurut teolog-teolog sesudah yang menganalisa tentang poin-poin ini merasa siapa yang tidak bisa buat ini? Siapa yang tidak mampu untuk buat ini? Siapa saja, entah dia itu religius, entah dia itu awam, entah dia itu sibuk dengan pekerjaan yang bagaimanapun, dia bisa buat ini. Tanpa mati raga yang luar biasa, tanpa pengalaman mistik yang spesifik, tanpa metode doa yang spesifik, tanpa karya yang menarik perhatian. Sehingga ketika dia mau digelari beata dan orang kudus, orang mencari apa karyanya, apa karyanya yang menonjol, apa karyanya yang bisa membuat orang itu kagum. Tidak ada. Tetapi di balik kehidupannya itu ada 2 hal yang membuat orang begitu kagum, yaitu korban dan cinta. Sehingga dia katakan, saya mau keliling dunia, saya mau menjadi misionaris dengan korban dan cinta. Itu jalan lama. Mari kita lihat poin yang kedua, jalan baru. Boleh dikatakan karakter positif, spiritualitas Teresa kecil. Ini menarik sekali karena ini dasar-dasar teologis yang membuat dia bisa dianggap atau diakui sebagai teolog, ya, teolog pujangga gereja. Pertama, dogma kebapaan Allah. Dogma kebapaan Allah untuk Teresa, Allah itu adalah Bapa. Tidak ada Bapa yang tidak membebaskan jalan atau tidak mempersiapkan jalan yang baik untuk anaknya. Tidak ada seorang bapa yang memberi cobaan kepada anaknya yang tidak bisa diatasi oleh anaknya. Dan karena dogma kebapaan Allah inilah, maka dia berusaha untuk tetap menjadi seorang anak dari seorang Allah yang adalah Bapa. Ya, dari seorang Allah yang adalah Bapa untuk dia. Dan itu dasar yang paling kokoh untuk Santa Teresa, melihat Allah, mengalami Allah, menjadikan Allah itu Bapanya. Bapa, ya, dalam konteks kemanusiaan kita, Bapa itu selalu memberikan pengharapan, selalu memberikan kekuatan, selalu memberikan jaminan, selalu memberikan kenyamanan, melindungi, mendampingi, membuat anaknya itu berbangga memiliki Bapa. Itu untuk Santa Teresa sangat kuat dan harus menjadi dasar bagi dia untuk tetap menjadi anak. Untuk tetap menjadi anak kecil, supaya kebapaan Allah ini bisa sungguh-sungguh meresap, bisa sungguh-sungguh masuk, dan menjadikan kebapaan ini dasar untuk membangun perjalanan hidup rohaninya dalam menjumpai Allah. Karena Allah yang adalah Bapa akan menuntun anaknya untuk sampai kepada Allah juga. Karena kebapaan Allah inilah yang menjadikan Teresa yakin bahwa dia harus tetap menjadi seorang anak kecil. Ya, di tulisan saya itu bisa dibaca bagaimana pernyataan-pernyataan atau dasar-dasar yang menjadikan dogma kebapaan Allah ini benar-benar kuat dan mempengaruhi pilihan dirinya, pilihan hidupnya untuk tetap menjadi seorang anak di hadapan Allah. Ya, Allah yang adalah Bapa dan Bapa yang selalu mengasihi. Ya, Bapa yang selalu mengasihi, Bapa yang tidak mungkin menghukum, tidak mungkin menghakimi, Bapa yang tidak mungkin memberikan penderitaan atau memberikan kesulitan-kesulitan bagi dia di dalam hidupnya. Ini konsep, ini pengalaman pribadi dia tentang Bapanya sendiri dan juga tentang Allah sendiri. Ini juga menjadi dasar bahwa seorang anak itu selalu mengharapkan penyelenggaraan. Apa yang dikehendaki oleh Bapa itu terjadi di dalam diri untuk mewujudkan harapan yang datang dari Bapanya. Itu dogma kebapaan Allah. Itu nanti kemudian kalau kita boleh baca konsep-konsep tentang jalan kecil, tentang bagaimana menjadi tetap sederhana,
tentang bagaimana terus mencintai, itu karena dogma ini. Karena dogma dari dogma kebapaan Allah. Itu pertama. Yang kedua, kasih kerahiman Allah. Ya, kasih kerahiman Allah. Ini salah satu konsep dasar untuk Teresa itu. Allah itu rahim. Allah itu tidak menghakimi. Dan kerahiman Allah ini membuat Teresa merasa bahwa jalan yang dia pilih, jalan yang dia ambil, yaitu jalan untuk tetap menjadi anak kecil, tetap menjadi orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang terbuka, anak yang terbuka, anak yang tetap menyerahkan diri kepada Allah yang Bapa tadi. Dasarnya adalah kerahiman Allah. Kenapa? Karena Allah yang ada di surga, ya, sudah turun masuk ke dalam diri manusia, supaya manusia yang penuh dengan kerapuhan ini boleh kembali kepada Allah. Ini kerahiman Allah. Dan Santa Teresa sangat yakin dengan itu, bahwa kerahiman Allah itu datang menjumpai manusia. Tidak hanya menjumpai manusia, tetapi berdiam di dalam diri manusia untuk mentransformasi manusia itu, ya, agar dia bisa pertama mengalami kasih Allah dan bisa kembali kepada kerahiman, ya, pusat kerahiman yaitu Allah sendiri. Ya. Nanti dia akan omong tentang kasih, ya, kasih untuk dia itu segala-galanya. Karena kasih dia segala-galanya, maka dia harus tetap menjadi anak kecil yang selalu mengharapkan kasih kerahiman Allah. Ini satu konsep yang sangat menarik. Nanti konsep ini kemudian misalnya Santa Faustina mulai mempopulerkan itu. Tetapi Santa Teresa sudah melihat ini. Ini sebenarnya mau mengkontraskan dengan apa yang diyakini oleh gereja pada saat itu, seperti kita sudah katakan tadi pembukaan, antara Allah yang hakim dan Allah yang rahim. Nanti ada banyak sekali kutipan-kutipan kitab suci yang memperlihatkan kerahiman Allah. Nanti kemudian ketika dia hampir mati, dia katakan, saya akan pergi ke surga, ya, saya akan masuk ke kehidupan dan saya akan menyiramkan mawar kepada dunia. Artinya, dia meyakini bahwa kerahiman Allah yang sebelumnya tadi ada di antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diserahkan kepada Yesus untuk diturunkan ke dunia, dan dia merasa bahwa apa yang diturunkan oleh Yesus itu benar-benar ada di dalam dirinya. Nah, dengan keyakinan itu dia katakan nanti kemudian, saya ketika sudah sampai di dalam kerahiman Allah di surga, saya akan bisa buat seperti itu, seperti yang dibuat oleh Yesus. Sehingga untuk dia kematian itu, bahkan dia katakan itu awal dari ziarah hidupnya untuk mengajarkan tentang kerahiman Allah bagi dunia. Indah sekali konsep ini, ya. Lalu yang ketiga, kebajikan spiritualitas kanak-kanak. Kebajikan-kebajikan, ya. Kebajikan-kebajikan, ya, kita tahu ada kebajikan sosial, kebajikan teologis, ya, kebajikan moral. Dan untuk dia kebajikan spiritualitas sebagai kanak-kanak itu memampukan dia, ya, untuk menjalani setiap rutinitas hidupnya dengan tulus dan jujur. Karena dia tetap mau menjadi anak kecil. Maka ketulusan dan kejujuran inilah yang mendorong dia untuk tidak mau menjadi orang yang besar, ya, tapi tetap mau menjadi anak kecil. Karena dia mau supaya tetap jujur, ya, murni dalam seluruh intensi, seluruh pekerjaannya. Ini kebajikan-kebajikan. Sebenarnya kebajikan-kebajikan yang diceritakan oleh Santa Teresa ini bukan sesuatu yang sangat gampang, ya, yang mudah dibuat. Tetapi menuntut satu pengorbanan yang sungguh luar biasa. Satu perjuangan untuk mengalahkan dirinya sendiri. Satu kekuatan untuk bagaimana mengutamakan kehendak Allah dan penyelenggaraan ilahi atas dirinya.
bukan sesuatu yang sangat sederhana ya, karena kanak-kanak jadi begitu sederhana. Tidak, justru sebaliknya. Kebajikan yang mau dia buat, ya, dia buat apa saja. Katakanlah dia mau menyapu, dia mau membersihkan rumah, dia mau berbuat baik untuk sesama, dia mau mengalah dengan orang lain, atau dia mau mengutamakan orang lain, menggembirakan sesamanya. Dia berusaha bagaimana memenuhi kebutuhan dia secara psikologis, secara sosial. Misalnya dia membuat kebajikan ini untuk mendapat pengakuan dari orang lain sebagai orang yang baik. Itu tidak terlintas. Maka dia berjuang supaya itu tidak terjadi. Dan untuk bisa tidak terjadi, maka dia harus tetap menjadi anak-anak yang polos, yang jujur, yang apa adanya. Ya, ini kebajikan spiritual ya, saya omong secara garis besar saja, nanti di dalam diskusi baru kita perdalamkan lagi. Baik, itu dua pokok besar, jalan yang lama dan jalan yang baru. Ini sebenarnya dasar-dasar teologis untuk membangun konsep atau ajarannya tentang jalan kecil, tentang kebajikan harian, tentang kebapaan Allah, tentang kerahiman, tentang panggilanku adalah cinta. Nanti kita akan mendalami konsep-konsep itu entah bersama atau secara pribadi, tetapi dasarnya itu ada di sini. Ya, dasarnya ada di dua pokok besar ini. Jalan lama, tanpa mati raga, tanpa pengalaman mistik, tanpa metode doa, tanpa karya yang menarik perhatian. Jalan baru, Allah sebagai Bapa. Kebapaan Allah menjadi kekuatan. Allah yang rahim. Kerahiman Allah mendorong dia untuk juga menjadi rahim, menjadi baik, menjadi empati dengan orang lain. Dan kebajikan membuat dia dalam rutinitas hidup setiap hari di komunitas bekerja dengan jujur dan sempurna. Hanya satu tujuan, untuk menyenangkan Yesus. Begitu kira-kira saya kembali ke moderator. Kita sudah mendengarkan tentang dua poin penting tadi mengenai jalan lama dan jalan baru. Tentu menimbulkan banyak pertanyaan dalam hati kita, dalam pikiran kita, apa itu jalan lama dan jalan baru. Tetapi tadi Pater Chris sudah menjelaskan, mungkin secara garis besarnya seperti yang dijelaskan Pater Chris tadi, tetapi paling tidak ada satu dua hal yang masih butuh penjelasan lebih. Maka pada kesempatan ini saya meminta kita semua, mungkin masih ada yang kurang jelas atau kurang paham, pada kesempatan ini kita bisa langsung bertanya kepada Pater Chris. Tetapi sebelum membuka sesi untuk bertanya secara langsung, Pater, ada satu pertanyaan. Bagaimana Teresa kanak-kanak Yesus menjaga keseimbangan aturan disiplin hidup membiara dengan kelemahannya? Contoh, ketika mau berdoa, lalu tidak konsen atau tidak fokus, lalu kita mulai mencari alasan bahwa karena kita manusia lemah dan butuh kerahiman Allah itu sendiri. Lalu pertanyaannya, apakah ada patokan yang bisa dipegang? Itu pertanyaan yang pertama, Pater. Mungkin bisa langsung dijawab sekarang. Kita kembali, disiplin itu kan dalam arti kita mengikuti aturan-aturan biara ya, itu konsep kedisiplinan. Lalu dicontohkan bagaimana dengan doa, ya, doa karena saya ini manusia lemah maka saya begitu. Yang ada di dalam Santa Teresa, seperti tadi kita lihat secara sepintas dan secara garis besar, dia tidak terpaku pada satu metode doa tertentu.
Ya, tetapi dia menjadikan hidupnya itu sebagai satu doa. Seperti tadi saya beri contoh, ketika dia masuk ke dalam doa dan dia tidak bisa berdoa karena gangguan-gangguan eksternal. Ketika mengalami gangguan-gangguan eksternal, dia juga mengalihkan doanya itu. Ya, dia tidak paksa supaya dia harus konsentrasi dan meminta orang ini supaya diam, supaya dia bisa berdoa dengan baik. Tidak. Tetapi justru dia menjadikan suasana itu, atmosfer yang dia alami pada momen itu, sebagai kesempatan untuk berjumpa dengan Allah. Ketika dia mengalami kesulitan itu, justru dia masuk ke dalam apa yang dia katakan berdoa dalam penderitaan bersama Kristus. Jadi dia melihat kesulitan itu sebagai satu penderitaan, ya, untuk digabungkan dengan penderitaan Kristus, dan dia jadikan itu sebagai satu doa. Siapa yang tidak bisa buat ini? Seorang ibu rumah tangga dia tidak bisa buat begini, tidak mungkin. Ketika dia mengalami kesulitan di dalam mengurus rumah, membagi waktu untuk bekerja, tetapi dia membuat itu untuk Tuhan dan bersama Tuhan, itu menjadi satu doa untuk dia, dan dia mendoakan kehidupan. Ya, dia mendoakan kehidupan. Ini sebenarnya dia menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Santa Teresa dari Yesus, Teresa dari Avila, tentang doa sebagai bersahabat dengan Allah, ya, doa sebagai hidupnya itu sendiri sebagai satu doa. Doa yang dihidupi, hidup yang didoakan. Ya, baik. Kadang-kadang kita memang seperti yang dikatakan tadi bahwa kita lari, karena saya manusia, kita membenarkan diri supaya tidak berdoa. Ya, itu kita tidak menghakimi orang, tetapi itu kembali kepada pribadi masing-masing. Ya, pribadi masing-masing. Ketika kita tidak bisa berdoa, sebenarnya ini berhubungan dengan kerapuhan manusiawi kita di dalam berdoa. Berdoa itu bukan konsentrasi. Ya, konsentrasi itu bukan doa. Ya, konsentrasi itu sarana. Ya, sarana untuk menjumpai Allah. Apakah di dalam menjalani sarana itu, ya, media, ya, sarana itu media, apakah Allah tidak ada di sana? Ada. Bahkan sarana itu, orang bisa menjumpai Allah di dalam sarana itu. Ya, orang bisa menjumpai Allah dalam sarana. Jadi kalau saya berdoa, ketika saya sulit untuk berkonsentrasi, dan saya membiarkan diri saya untuk dikuasai oleh Allah, maka kerapuhan diri saya bisa digunakan untuk mengalami kehadiran Allah. Jadi kalau kita tidak bisa berdoa, ya tidak apa-apa. Gunakan kerapuhan atau ketidakbisaan itu sebagai kesempatan untuk mengalami kekuatan Allah. Ya, untuk mengalami kekuatan Allah. Jadi saya rasa itu patokan yang paling istimewa, paling baik adalah bagaimana saya menggunakan kerapuhan-kerapuhan diri saya supaya kita tidak putus asa dengan kerapuhan nih. Supaya kita tidak patah semangat ketika kita mengalami kesulitan dalam perjalanan hidup. Atau kita tidak patah semangat karena kita berdosa. Seakan-akan dengan dosa itu Allah menghukum kita. Tidak. Jadi patokannya apa? Kerinduan saya untuk berjumpa dengan Tuhan. Artinya kerinduan saya untuk mengalami bahwa saya ini meskipun rapuh, meskipun pada saat ini saya tidak bisa berdoa, itu juga suatu doa. Yang penting saya duduk di situ, saya setia. Saya setia. Kesetiaan itu juga menjadi satu doa. Begitu, kembali ke moderator. Gusti. Yang sangat luar biasa. Pertanyaan, saya rasa pertanyaan tadi telah terjawab oleh Pater Kris dengan patokannya seperti apa, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pater Kris. Yang berikut mungkin ada para pastor, para suster, frater, mungkin ada yang juga mengalami kebingungan juga, maka bisa langsung kalau mau bertanya, bisa langsung di aplikasi itu, raise hand atau angkat tangan. Kalau memang tidak bisa langsung angkat tangan saja, biar saya lihat dari sini. Oh ya, yang berikutnya Pater Kris dari saudara kita di luar negeri, Pater Adam. Saya berikan kesempatan kepada Pater Adam untuk bertanya. Mungkin Pater singkat saja pertanyaannya, Pater. Terima kasih, Pater. Terima kasih, Pater. Pater. Ya.
Terima kasih untuk pemaparan materinya. Saya merenungkan begini, bahwa jalan kecil Santa Teresa tidak meniadakan atau menyalahkan jalan besar Teresa Avila. Jadi mungkin Tuhan memberikan Teresa Avila dengan karunia jalan besar, Teresa kecil dengan jalan kecilnya. Nah, mungkin lagi ada orang lain yang jalan yang lebih kecil lagi, jalan tikus atau mungkin jalan di tempat saja atau apa. Tapi dalam analisa saya, untuk urusan jalan rohani seseorang itu tergantung pada bagaimana Allah menganugerahkan jalan itu kepadanya dan bagaimana dia merespon jalan yang telah disediakan Allah. Jadi misalnya ada orang yang sebenarnya Tuhan kasih jalan besar, tapi dia mau bermalas-malasan, tidak, saya pakai jalan kecil saja saya. Nah, itu kan bisa celaka juga. Jadi sebenarnya dia itu diberi lebih, tapi diberi lebih tetapi merespon kurang. Padahal seperti kata kitab suci, yang diberi lebih dituntut lebih, yang diberi kurang dituntut kurang juga. Jadi patokannya saya pikir tergantung pada kehendak Allah. Nah, kemampuan kita untuk mengenali kehendak Allah itu yang menjadi parameter jalan mana yang harus kita ikuti atau kita ambil. Itu pikiran saya. Bagaimana pendapat Pak Definitor? Saya kembalikan. Moderator, langsung jawab kok atau bagaimana? Engkau mau jawab saja? Bisa langsung jawab, Pater. Pater bisa langsung jawab mengenai pertanyaan Pater Adam. Artinya begini ya, Tuhan itu memberi rahmat itu kepada semua orang, seperti hujan dia beri. Nah, sekarang orang bagaimana menanggapi hujan itu? Ya, dia mau menanggapi dengan cara yang bagaimana? Dia harus temukan sendiri. Dia harus temukan sendiri sebagai satu pengalaman pribadi dia dengan Allah. Orang bisa datang hujan dan dia bisa membiarkan hujan itu berlalu begitu saja tanpa menyentuh dan mentransformasi pribadinya. Tetapi bisa juga orang menerima itu menjadi sebuah rahmat untuk dia, dan dia dengan cara hidupnya dia bisa menanggapi bagaimana rahmat ini berguna untuk saya, berarti untuk saya, dan berarti untuk orang lain. Nah, pertama-tama Santa Teresa itu coba mengalami kerahiman Allah, cinta Allah yang luar biasa ini, ya, cinta Allah yang luar biasa ini kepada dia. Lalu bagaimana dia menanggapi? Dia membaca banyak sekali tulisan orang kudus, pengalaman orang kudus, tetapi dia katakan, untuk saya mungkin sulit seperti itu. Maka dia menemukan jawaban dari kitab suci, ya, menjadi seorang anak kecil. Tetap menjadi anak kecil dengan mengakui kebapaan Allah, kealahan Bapa, kealahan Allah itu sebagai Bapanya, ya, Bapa yang senantiasa mendampingi, menuntun anak-anaknya. Nah, ini sebenarnya dua hal yang datang dari Allah dan tanggapan manusia, dan tanggapan itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Seperti yang dikatakan oleh Pater Adam ya, berbeda-beda, tergantung dari kita sesuai dengan kondisi, sesuai gereja yang seperti ini, tuntutan zaman gereja seperti ini, panggilan kita di mana? Panggilan kita harus bagaimana? Sehingga iman itu tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga bersifat sosial. Apa yang saya tanggapi ini mempengaruhi pribadi saya, dan pribadi saya inilah yang harus punya efek sosial sebagai satu gereja atau masyarakat. Begitu ada. Tidak tahu menjawab atau tidak. menegaskan apa yang kau katakan tadi. Baik, moderator kembali. Pater Adam, saya rasa bisa menjawab pertanyaan Pater Adam, Pater Chris. Ya, baik. Pater, yang berikut ada pertanyaan lagi, Pater. Ya. Ini pertanyaan di chat, Pater. Oke. Nah, pertanyaan begini, Pater. Banyak orang sekarang itu fenomena yang terjadi bahwa orang-orang mengikuti kegiatan rohani atau organisasi-organisasi gerejawi dihidupi oleh Teresa kanak-kanak Yesus.
Ya. Lalu yang mau tanyakan bagaimana menjelaskan hal ini dengan kacamata atau pandangan dari Teresa kecil itu sendiri, Pak Ter? Ya, baik. Ya, artinya saya tidak tahu ya, apakah orang mengikuti kegiatan rohani organisasi gerejawi untuk memperoleh pengalaman mistik yang wah. Saya tidak berani mengatakan itu, karena itu pribadi ya, pribadi. Apakah itu baik atau tidak tergantung dari intensi orang dalam mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang dimaksud. Tetapi menjelaskan fenomena, sebuah fenomena ya, fenomena bahwa sebenarnya umat kita ada satu kerinduan yang mendalam untuk mengalami Allah, untuk merasakan bahwa dia itu disayang, saya ini disayang oleh Tuhan. Tidak, itu sebenarnya fenomena umum, menjadi kerinduan hati banyak orang. Tetapi mungkin saja bahwa dalam perjalanan untuk menemukan Allah, orang tidak banyak mendapat pengetahuan yang benar dan pengajaran yang benar dari pihak gereja sendiri, ya, atau tidak memiliki referensi-referensi yang cukup bagaimana menemukan Allah. Sehingga orang meyakini bahwa ketika saya mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, organisasi-organisasi, saya bisa mengalami itu atau tidak. Sehingga kadang-kadang orang lelah karena dia tidak menemukan apa yang dia cari. Maka ketika orang tidak menemukan, salah siapa? Salah orang yang cari ataukah salah gereja? Salah para gembala, para imam, atau orang-orang yang punya pengetahuan tapi tidak berbagi? Itu juga kita harus pikirkan. Sebagai gereja, sebagai Ordo Karmel, kita juga harus berpikir tentang itu. Bagaimana mengajarkan orang-orang yang mempunyai kerinduan supaya memilih jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang memang sebagai ajaran gereja. Mereka yang ikut organisasi itu tidak salah. Tetapi bagaimana organisasi itu diarahkan secara benar, diarahkan secara baik, bahwa yang mereka jalani ini harus sesuai dengan ajaran gereja. Harus sejalan dengan apa yang digariskan oleh gereja untuk menjawab kerinduan batin mereka. Ya. Jadi fenomena itu sesuatu yang baik. Yang baik, itu baik sekali. Karena itu tanda bahwa manusia kita ini butuh satu pengalaman yang lebih konkret tentang kerinduan hati yang paling mendalam itu apa. Sehingga orang syukur bahwa orang masih mencari, masuk ke dalam organisasi-organisasi untuk mencari Allah, ya, untuk menemukan kekuatan Allah. Nah, Santa Teresa mengajarkan hal yang sederhana. Oke lah kalau kamu ikut organisasi, bagaimana dalam organisasi itu kita bisa menemukan Allah? Bagaimana saya sebagai biarawan atau sebagai biarawati, saya menemukan Allah? Karena menjadi biarawan, menjadi biarawati itu tidak menjadi otomatis Anda memiliki pengalaman tentang Allah, tidak otomatis. Tetapi dalam keseharian hidup, tanpa perlu satu metode doa yang tinggi-tinggi, tanpa perlu mati raga yang tinggi-tinggi, tanpa perlu satu karya spesifik yang harus diperjuangkan, ya. Kadang-kadang orang mendapat berjuang untuk siapa yang terpenting, terbaik, terhebat, kadang-kadang menjadi konflik justrunya. Itu untuk Santa Teresa bukan tidak penting, tetapi bagaimana Anda menempatkan di dalam semua konteks rutinitas itu untuk menyenangkan Tuhan, untuk mengalami bahwa kita dicintai dan disayang oleh Tuhan. Supaya pengalaman kasih Allah inilah yang kita bagikan kepada orang lain. Itu. Jadi sudut pandang Santa Teresa, semua orang disayang oleh Tuhan, semua orang bisa menyenangkan Tuhan, semua orang bisa membahagiakan Tuhan dalam konteks dan panggilan hidupnya setiap hari. Seorang ibu rumah tangga yang berkorban untuk anak-anak, untuk keluarga. Orang yang bekerja jujur, tekun, disiplin di tempat kerjanya, apakah dia tidak menyenangkan Allah? Apakah dia tidak buat itu untuk Tuhan? Untuk Tuhan. Itu konsepnya Santa Teresa. Sehingga mulai dari apa yang dikatakan oleh Santa Teresa ini, siapa saja bisa menjadi orang kudus. Dan untuk dia menjadi orang kudus itu sangat gampang ketika Anda benar-benar merasa dicintai oleh Tuhan.
itu jalan kepada kekudusan itu terbuka lebar ketika Anda merasa disayang oleh Tuhan. Begitu, moderator. Susti, kembali. Ya, Pater. Terima kasih, Pater. Pertanyaan berikut lagi, Pater. Jangan jangan merasa capek, Pater, karena banyak pertanyaan ini, Pater. Susti. Pertanyaan berikut, Pater, ini mungkin pertanyaan yang informatif saja, Pater, mengenai apakah ada tips atau saran untuk bagaimana kita bisa mendalami karya-karya Santa Teresa Kanak-Kanak Yesus. Contoh begini, Pater, sebelum kita mendalami karya Teresa atau spiritual Teresa Avila, apakah ada tips yang maksudnya yang bisa kita gunakan, Pater? Ya, tipsnya. Ini pertanyaan informatif, Pater. Tips atau saran, Pater? Ya, saran saya itu kita baca itu buku Aku Percaya Akan Cinta Kasih Allah yang diterjemahkan oleh para Suster Karmel Bejawa. Beli buku itu dan baca dengan spirit kesederhanaan. Baca bukan sebagai seorang teolog. Dengan spirit kesederhanaan itu kita akan menemukan banyak sekali jawaban tentang kehidupan. Karena Santa Teresa itu sangat lihai, sangat jeli untuk mengolah konflik. Teristimewa konflik perasaan. Karena kesulitan atau tantangan utama dalam kehidupan bersama itu adalah perasaan, konflik perasaan. Perasaan-perasaan, apalagi perasaan-perasaan negatif yang ditumpuk-tumpuk tanpa ada satu pemecahan yang personal, itu bisa mengganggu. Sehingga Santa Teresa itu selalu memberikan tips yang sangat menarik dan sangat sederhana tentang bagaimana mengolah konflik. Ya, bagaimana mengolah konflik. Ketika dia salah paham dengan teman, ketika dia diperlakukan secara tidak terlalu manusiawi, boleh kita katakan begitu, itu seni sekali bagaimana psikologi Santa Teresa dia mengolah perasaannya, mengolah konflik batinnya itu untuk menemukan jalan yang terbaik. Dan yang menarik bahwa dia menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan dan meminta Tuhan untuk membantu dia bagaimana konflik itu bisa menjadi jalan untuk dia mengalami dan merasakan kekuatan Allah. Menarik sekali. Kalau kita baca, kita bisa ambil satu poin saja. Misalnya bagaimana Santa Teresa menjalin relasi dengan orang lain, ya, membangun relasi, dan dalam relasi selalu ada konflik, ya, entah konflik psikologis, konflik perasaan, ya, secara sosial. Itu kesulitan umum yang kita alami sebagai religius dewasa ini di mana-mana itu adalah ini. Bukan soal orang tidak ada hidup spiritual, ya, bukan hidup spiritual yang menjadi kesulitan, tetapi orang tidak mampu mengolah konflik batinnya sendiri. Orang tidak mampu bagaimana perasaan-perasaannya itu dikeluarkan dan dibagikan kepada orang lain supaya dia bisa tahu jalan keluar yang baik bagaimana. Tidak bisa perasaan itu dengan konflik-konflik itu kita tutup kamar, tinggal dalam kamar, perasaan selesai. Tidak. Konflik selesai. Tidak. Malah itu tambah membuat orang bisa terganggu secara batin. Nah, kita membaca Santa Teresa, ambil buku itu dan baca dengan spirit bahwa menjadi orang baik itu sederhana. Ya, menjadi orang kudus itu sederhana. Dan siapa saja, ibu rumah tangga, bapak keluarga, orang yang sibuk kerja di kantor, di kebun, di mana saja, ataukah imam, suster kontemplatif, suster yang aktif, ketika dia menemukan inti ajaran Santa Teresa Kanak-Kanak Yesus, dia akan sangat bangga dengan dirinya, dia akan sangat bangga dengan Allah yang dia imani, dia akan sangat bangga dengan apa yang sedang dia kerjakan dan dijalani di sini dan sekarang. Begitu tipsnya, ambil, baca dengan spirit kesederhanaan. Tapi beli dulu bukunya. Pesan ke Suster Karmel di Bejawa, buku-bukunya banyak itu, murah. Baik, kembali ke moderator. Terima kasih Pater atas jawabannya.
untuk saran yang terakhir itu nanti bisa hubungi biara Teresa Lisius untuk bisa membeli bukunya. Ya, bagus. Ya, mungkin bisa ada yang bertanya secara langsung di via Zoom. Moderator, itu ada pertanyaan. Kita buka dulu untuk yang langsung, Peter. Oke. Supaya bisa ada interaksi antara kita, Peter. Oke, boleh, silakan. Ya. Mungkin dari komunitas Jogja. Peter Ruben. Orang tadi itu hilang tadi. Tanya di. Baik, terima kasih. Romo Kris, saya ingin memperdalam konsep dogma kebapaan Allah ini, Romo. Ketika beberapa bulan yang lalu Romo membicarakan bahwa konsep ini muncul hanya untuk mau menangkal konsep yang dikeluarkan oleh salah satu ajaran Jansenisme itu. Jansenisme mengatakan bahwa Allah itu begini, Allah itu adil, Allah itu baru. Saya mau bertanya, apakah memang konsep Allah sebagai Bapa ini muncul untuk menangkal Jansenisme ini, ataukah memang ada hal lain yang mau disampaikan oleh Santa Teresa Lisieux ini? Terima kasih, Rom. Begini, memang Santa Teresa itu tidak secara langsung untuk membantah Jansenisme, karena itu aliran besar yang ada di dalam gereja abad itu yang sudah sangat mempengaruhi konsep-konsep pemahaman umat tentang Allah yang hakim. Tetapi Santa Teresa tidak punya maksud secara langsung, ya, karena dia tuh hanya bercerita tentang pengalaman hidupnya. Dia hanya omong tentang apa yang dia buat setiap hari. Ya, jadi secara langsung untuk menentang mereka itu tidak ada maksud. Tetapi kemudian ketika orang membaca apa yang dikatakan oleh Santa Teresa, orang menemukan bahwa sebenarnya ini karya Roh Kudus yang bekerja lewat Santa Teresa untuk memberikan penjelasan yang benar tentang Allah yang direvelasi atau yang terdapat dalam kitab suci. Allah yang rahim, bukan Allah hakim yang menghukum siapa saja atau memberi ganjaran kepada orang yang berbuat baik dan menghukum kepada orang yang jahat. Itu bukan ada di dalam diri Allah dan itu tidak dialami oleh Santa Teresa. Jadi apa yang dibuat oleh Santa Teresa boleh kita katakan itu karya Roh Kudus yang kemudian menjadi dasar untuk menentang apa yang diwariskan atau apa yang diajarkan oleh Jansenisme. Santa Teresa secara langsung dia anak kecil, dia merasa tidak sanggup untuk hal-hal seperti itu. Tetapi karya Roh Kudus bekerja lewat seorang yang menjadikan dirinya kecil. Gitu, brother. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pater. Kebetulan kami duduk dekat dengan Pater Ruben ini. Ya. Dia bilang sangat memuaskan, Pater, jawabannya. Ada, Pater, pertanyaan dari frater dari filsafat, Pater. Ya, frater Sanjuan filsafat. Ya. Oke, Pater. Selamat malam dan terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam dan terima kasih untuk kesempatannya. Tadi sudah dijelaskan dengan baik mengenai jalan lama. Dan jalan lama tadi banyak kali dibandingkan dengan praktek hidup yang menjadi kebiasaan para kudus sebelumnya. Bahwa untuk mencapai kekudusan atau persatuan mistik dengan Allah, perlu bahkan suatu tuntutan wajib untuk mati raga yang luar biasa, pengalaman mistik, dan metode-metode doa serta karya-karya baik karitatif maupun tulisan-tulisan. Tetapi dalam penjelasan tadi, jalan-jalan yang dilakukan oleh Santa Teresa kecil, disebut sebagai jalan lama, tetapi saya melihat tadi itu justru itu jalan yang baru juga jika dibandingkan dengan jalan lama yang dilakukan atau dipraktikkan oleh para kudus sebelumnya. Dan apakah kebaruan jalan itu patokannya itu hanya dilihat dari perkembangan hidup Santa Teresa sendiri ataukah dalam perkembangan kehidupan
para kudus atau para mistik di dalam gereja secara umum. Mohon penjelasannya, Pak Ter. Baik, moderator langsung ya. Langsung Peter. Sinyal sepadan Ya, begini, jalan lama kita mau membandingkan orang kudus sebelum Santa Teresa kanak-kanak Yesus ya, sebelum Santa Teresa kanak-kanak Yesus itu ciri-ciri untuk menjadi orang gambarkan seperti itu. Punya mati raga yang hebat, ya, punya prinsip dan metode doa, punya karya-karya yang menonjol, ya, punya pengalaman-pengalaman mistik, ya, pengalaman-pengalaman mistik yang extraordinary, ya, extraordinary. Ini konsep yang ada di dalam gereja yang diwariskan oleh teolog-teolog sebelum Santa Teresa kecil. Dan itu sudah paten ya, katakanlah sudah paten. Tetapi ketika ditemukan oleh Santa Teresa hal-hal yang seakan-akan bertentangan dengan itu, gereja mulai menyadari bahwa ini sesuatu yang berbeda. Jadi ada jalan lama, memang yang jalan lama yang mau kita katakan di sini adalah yang tidak bisa dibuat oleh Teresa kecil. Ya, bukan berarti jalan-jalan yang lama itu tidak dibenarkan. Dibenarkan, dan itu memang satu warisan teologi dalam gereja. Siapa saja bisa ikut sampai sekarang, boleh praktekkan. Tetapi apa yang mau dikatakan oleh Santa Teresa di sini adalah sesuatu yang berbeda, yang baru, yang bisa dipraktekkan oleh siapa saja dalam kondisi apa saja, dalam situasi dan panggilan apa saja. Bisa. Jadi ya seperti yang kukatakan tadi bahwa memang jalan lama itu mempertentangkan apa yang ditemukan oleh Santa Teresa, itulah jalan baru. Ya, itu. Pertanyaan kedua tadi, saya belum tangkap ya, bagaimana tadi? Bisa ulang? Ya, Pak Ter, tadi saya bertanya mengenai jalan lama itu tadi. Tadi Pak Ter dalam penjelasannya tadi, jalan-jalan yang dibuat oleh Santa Teresa seperti tanpa mati raga, tanpa pengalaman mistik, tanpa metode doa yang spesifik, disebut sebagai jalan lama. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah kebaruan jalan yang dibuat oleh Santa Teresa ini patokannya hanya dilihat dari perkembangan hidup Santa Teresa sendiri atau dalam perbandingannya dengan jalan lama yang dibuat atau ya yang dipraktikkan para kudus dalam sejarah gereja itu? Ya, seperti saya katakan bahwa jalan lama itu yang sudah dijalani oleh gereja secara umum. Ya, sehingga sampai pada masa Santa Teresa atau sampai apa yang dikatakan dan diajarkan oleh Santa Teresa, orang-orang sederhana, orang-orang awam merasa bahwa menjadi orang kudus itu harus orang-orang biasa, orang-orang religius menjadi orang kudus karena mereka bisa memperhatikan mati raganya dengan tertib, ya, bisa membuat karya-karya sosial karitatif yang hebat, bisa memperhatikan metode-metode doa yang luar biasa. Itu yang ada. Sehingga orang tidak merasa bahwa itu panggilan universal kepada kekudusan itu bagi semua orang. Tetapi setelah Santa Teresa menemukan itu, lalu gereja menegaskan lagi dalam Konsili Vatikan kedua tentang panggilan universal kepada kekudusan, sebenarnya Santa Teresa memberikan satu hal yang baru, yang berbeda di dalam perjalanan sejarah teologi. Gitu. Jadi kira-kira demikian, brother. Jadi Santa Teresa memberikan sesuatu yang berbeda dalam gereja dan bahkan mengubah konsep teologi. Bukan mengubah ya, memberi hal baru kepada perjalanan sejarah teologi. Karena teologi sebelumnya berhubungan dengan asketik,
tetapi asketik yang luar biasa. Tetapi Santa Teresa coba mendekati dengan cara yang berbeda, bahwa hidup harian, rutinitas dalam konteks apa saja, ketika dibuat untuk Tuhan dengan korban dan cinta yang tulus dan sempurna, itulah jalan kekudusan yang baru. Baik, kembali ke moderator. Ya, terima kasih Pater. Pater, menyambung apa yang ditanyakan tadi oleh Frater dari Senjuan itu Pater. Tapi mungkin bisa dilihat bahwa pada dasarnya jalan kecil itu kan bukan jalan yang tanpa halangan Pater. Seperti yang Pater uraikan di paper itu. Ya. Bahwa itu jalan kecil itu bukan jalan-jalan yang tanpa halangan, tapi jalan salib, jalan yang penuh perjuangan dan selimut dan keringat dan air mata. Saya pikir ini juga mungkin bentuk mati raga yang sederhana, Pater. Ya, Pater. Lalu Pater, ini pertanyaan informatif dari Suster Teresa. Bisa dijelaskan sekali lagi mengenai apa yang telah disinggung Pater pada awal perjumpaan tadi tentang perayaan Santa Teresa yang akan diadakan oleh PBB tadi, Pater. Ini pertanyaan informatif mungkin dari Suster Teresa Ojode. Baik, PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Itu organisasi internasional dengan banyak komisi-komisi yang ada di sana. Dan mereka ini menjadikan Santa Teresa sebagai satu tokoh pendidikan dan budaya. Dan inisiatif untuk menjadikan Teresa ini sebagai tokoh budaya dan pendidikan itu berdasarkan anjuran atau proposal yang diberikan oleh pemerintahan Prancis, ya, oleh pemerintah Prancis. Jadi nanti tahun depan sampai tahun 2023 itu adalah dari PBB menjadikan itu sebagai tahunnya tahun culture ini, budaya dan pendidikan. Dan salah satu tokoh yang mau menjadi inspirator untuk budaya dan pendidikan ini adalah Teresa dari Lisieux. Itu kira-kira penjelasan singkat. Jadi ini istimewa. Mereka tidak lihat siapa, agama apa Santa Teresa, atau dari ordo mana, dari kongregasi mana. Mereka tidak lihat itu. Mereka lihat ketokohannya di dalam budaya dan pendidikan. Nanti kita akan lihat, tidak tahu nanti PBB nanti akan buat dengan cara yang bagaimana, kita belum tahu. Tetapi antisipasi untuk itu, Pater General Ordo Karmel kita sudah membuat itu, membagi-baginya selama 6 tahun ini sebagai kesempatan untuk mendalami dan mewartakan apa yang diajarkan oleh Teresa dari Lisieux. Gitu kira-kira. Pertanyaan jawab atas pertanyaan informatif tadi. Terima kasih Pater sudah menjelaskan sedikit mengenai pertanyaan informatif ini. Kami juga baru tahu ini Pater mengenai hal ini. Ya. Pater, ada satu lagi pertanyaan ini di kolom chat. Ini bertanya bahwa bagaimana ketika membangun hubungan dengan Allah, Teresa mengambil dari sudut pandang afektif, bukan sudut pandang intelektual. Jadi Tuhan berkenan ditemui dengan sudut apapun, asalkan kita membuka diri dengan rendah hati dan belajar mendengar bisikan Roh Kudus dalam angin sepoi-sepoi basah. Ya. Maunya yang bisa di sini mungkin bisa dilihat bahwa apakah Teresa ini mengambil sudut pandang afektif dalam berhubungan dengan Tuhan, ataukah dia memakai sudut pandang intelektual itu sendiri, Pater, dalam berhubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Terima kasih, Pater. Sebenarnya begini ya, kita kembali ke antropologi teologi ya, untuk menjawab pertanyaan ini. Antropologi teologinya begini, kita manusia itu diberi dasar-dasar, ya, kita itu punya daya-daya ya, seperti saya sudah banyak kali jelaskan tentang Yohanes dari Salib, antropologi spiritual Yohanes dari Salib itu, daya-daya kita, daya intelektual, akal budi, kehendak, dan daya ingat. Ya, ini 3 daya yang menjadikan kita ini manusia.
diri kita. Tanpa akal budi kita tidak manusia. Tanpa kehendak kita bukan manusia. Tanpa daya ingat kita bukan manusia. Nah, ini tiga daya yang ada di dalam diri kita. Dan tiga daya ini juga menimbulkan begitu banyak konflik. Jadi kita ini sebagai pribadi pun, kita ini konfliktual. Ya, kita konflik dengan diri kita sendiri. Dengan sisi diri kita itu konflik. Ya, karena 1 Paulus katakan, apa yang saya buat itu sebenarnya apa yang tidak saya inginkan. Bukankah itu kita ini konfliktual? Ya, konflik itu bukan konflik pertama-tama dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri. Bagaimana mengharmoniskan apa yang terjadi di dalam diri. Nah, baik. Santa Teresa tidak menggunakan dua-dua itu, entah afektif atau intelektual. Dia menggunakan tiga daya ini. Itu siapa saja, semua kita. Akal budi, kehendak, dan daya ingat. Ya, akal budi menghasilkan pikiran, kehendak menghasilkan keinginan, daya ingat menghasilkan kenangan, ingatan-ingatan masa lalu. Orang bilang mengenai luka batin dan segala macam itu tuh masuk ke dalam memori ini, kehendak. Nah, karena ini konfliktual, dan kalau kita hanya hidup berdasarkan ini, ya, itu kita tetap menjadi konfliktual. Kita tidak sanggup. Maka kita diberi bantuan, iman, harap, dan kasih. Ya, iman itu apa? Iman itu adalah anugerah Allah dan sekaligus tanggapan manusia terhadap anugerah itu. Nah, ini yang digunakan oleh siapa saja, termasuk oleh para kudus, untuk berhubungan dengan Allah. Apa yang menjadi sarana perhubungan dengan Allah ini diberikan oleh Allah. Ya, entah itu daya-daya manusiawi, ataukah anugerah iman, harap, dan kasih, kebajikan teologis itu diberikan oleh Allah. Jadi, apakah Santa Teresa hanya menggunakan afektif atau intelektual? Tidak. Tidak dua-duanya. Dia menggunakan iman, harap, dan kasih yang membantu intelek, kehendak, dan daya ingat untuk mengolah itu, memurnikan itu, membersihkan itu, supaya iman, harap, dan kasih yang menguasai daya-daya manusia, supaya daya-daya manusia itu menjadi ilahi dan diarahkan oleh kekuatan Allah. Ya, jadi sudut pandang afektif dan intelektual, ya, mesti tambah lagi. Afeksi itu kemampuan untuk mencintai. Siapa saja harus punya afeksi. Ya, tidak ada manusia yang tidak punya afeksi. Afeksi itu kemampuan kita menerima kasih sayang orang lain dan kemampuan kita untuk memberi kasih sayang orang lain. Afeksi itu ketika orang memberikan perhatian, kasih sayang, itu membuat dirinya itu semakin lebar, semakin semakin terbuka ketika dia memberi. Karena dia semakin menerima. Itu kemampuan afektif manusia. Ya. Jadi apa yang dikatakan pertanyaan itu sebenarnya saya jawab lebih luas dari itu, ya. Jadi iman, harap, dan kasih membantu pikiran supaya pikiran jangan aneh-aneh, ya, supaya pikiran itu baik, murni, jernih. Kita butuh iman yang membantu mendamaikan pikiran kita, supaya keinginan kita, kemauan kita itu teratur. Maka kita butuh kekuatan cinta dari Allah, supaya daya ingat kita tidak hanya ingat yang negatif-negatif tentang diri kita, atau negatif-negatif tentang orang lain yang menyakitkan hati. Karena kadang-kadang orang bisa ingat apa yang terjadi 10 tahun yang lalu, yang membuat dia terluka, dia ingat sampai sekarang. Ngapain? Berarti orang tidak punya iman. Maka semua daya ingat yang negatif itu dibantu oleh pengharapan. Pengharapan itu dari Allah, untuk membantu supaya jangan sampai daya ingat kita dipenuhi dengan hal-hal yang tidak penting, ya, hal-hal yang melukai. Butuh pengharapan. Jadi itu sudut pandang untuk menyatukan kita dengan Allah itu lewat itu. Jadi dalam kodrat, melalui kodrat dengan kekuatan Allah. Baik, kembali ke moderator. Ya, terima kasih Pater. Silakan. Saya rasa jawabannya jelas, Pater. Baik. Mungkin masih ada para pastor, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin masih ada yang kurang jelas atau apa. Kami masih membuka satu sesi untuk bertanya.
ya kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, maka pada kesempatan yang berikut, Pater. Halo. Itu ada Nando mau tanya itu. Atau dia Pater Nando mungkin mau tanya. Mau jawab akan berikan kesempatan. Mau protes juga boleh, silakan. Oke, baik. Selamat siang. Malam. Oh iya, bisa mendengar suara saya? Silakan Pater Nando, silakan. Baik, terima kasih untuk Pater Chris, Pater Definitor, yang sudah membagikan pengalamannya sangat bagus sekali tentang ya Santa Teresa ini. Ya, saya ini masih belajar tentang Santa Teresa ini. Luar biasa itu masih belajar. Ya, mudah-mudahan saya bisa memahaminya seperti yang dibagikan oleh Pater Chris pada siang hari ini. Baik, satu hal yang sangat menarik yang ditanyakan oleh suster atau siapa tadi itu, bagaimana tips untuk bisa mengenal Santa Teresita ini dari dekat. Ya, ini ada satu buku, terbitan terbaru ini, Santa Teresita dan Paus Francisco. Jadi Paus Franciscus ini seorang Yesuit, ya, seorang Yesuit, dan dia menulis di sini, dia katakan bahwa saya menjadi sahabat Santa Teresa dalam misi, dalam pastoral, dalam hal apapun. Ini sangat menarik, seorang Yesuit dan bisa mengatakan seperti itu kepada dunia. Nah, bagi saya mungkin secara intelektual seperti yang sudah dikatakan oleh Pater Chris tadi, bagaimana cara mendekati Santa Teresa. Yang pertama, ya beli bukunya, baca. Tetapi lebih dari itu, yang kita buat hari ini, kita sudah dengar dari Pater, bahkan sudah berapa kali ya omong tentang materi ini. Ya mungkin bisa seperti yang dibuat oleh Paus Franciscus. Saya ingin menjadi sahabatnya Santa Teresa dalam hidup membiara, sebagai magister mungkin, sebagai prior, sebagai ibu rumah tangga, sebagai apalah dalam kehidupan kita. Saya menjadi sahabat Santa Teresa, ya dalam hal doa, dalam hal tadi ditanyakan juga bagaimana tentang pengorbanan mengenai jalan lama yang dipahami oleh baru yang dilakukan oleh Santa Teresa itu sangat mudah sekali, meminta cinta dari kita. Lalu itulah konsep dia tentang sebagai anak kecil di hadapan Tuhan itu, dia tidak mengandalkan dirinya tetapi kembali kepada kekuatan Allah sendiri sehingga ia bisa mampu menjalani jalan kecil itu. Ya, mungkin itu hal yang dari Santa Teresa atau menjadi sahabat dari Santa Teresa di zaman ini. Terima kasih Pater Nando. Pater Nando. Ya, saya sudah dipanggil oleh teman-teman untuk makan. Terima kasih Pater Nando untuk renungan singkatnya. Sebagai kesimpulan pada pertemuan kita pada malam ini, Pater Chris, saya rasa begitu Pater. Pater Nando punya pendapat itu merupakan kesimpulan untuk pertemuan kita pada kali ini, Pater. Ini pertanyaan terakhir, Pater. Pertanyaan terakhir dan mungkin bisa dipersingkat, Pater, jawabannya. Pertanyaannya, adakah pribadi yang paling berpengaruh positif dalam kehidupan Teresia kecil dalam mengolah pengalaman iman dan konflik dalam hidupnya, khususnya di dalam hidup membiara? Terima kasih, Pater. Pertanyaannya jelas, Pater. Baik, Suster, kalau kita baca di dalam Kisah Satu Jiwa atau buku Aku Percayakan Cinta Kasih Allah itu, ada yang dinamakan Rahmat Natal ya, karena saya rasa ini kita pernah singgung pertama kali waktu webinar pertama tentang Rahmat Natal. Rahmat Natal itu sebenarnya satu masa pertobatan Santa Teresa ya, yang sebelumnya dia merasa dia itu sangat sentimental, sangat yang bahasa gaulnya sangat baper ya, sangat baper. Jadi dia bagaimana mengolah rasanya itu, mengolah perasaannya itu saat Natal. Ketika dia mendapat rahmat itu, dia katakan dia mau mendapatkan segala-galanya, dan pada saat itu dia mau lagi kembali seperti anak kecil ya ketika dia 10 tahun yang dikuasai oleh perasaan.
dikuasai oleh perasaan saja. Itu dia tidak mau itu. Dan dia tidak mau menderita hanya karena sekedar sebuah perasaan. Dia tidak mau menderita karena itu. Itu penderitaan yang sia-sia, ya, yang rugi, membuang tenaga, membuang waktu, itu tidak ada guna. Itu karena dikuasai oleh perasaan. Kadang-kadang kan kita berpikir dengan perasaan, ya, kita mengolah perasaan itu, ya, bukan mengolah sebuah ide tapi perasaan. Nah, siapa yang mempengaruhi? Mungkin paling utama adalah bapaknya, ya, bapaknya. Karena ketika dia masuk biara, yang pertama dia bicara dengan bapaknya, dan kesan begitu kelembutan ayahnya ini membuat dia itu betul-betul luluh, ya, membuat dia luluh. Dan dia membandingkan itu dengan pamannya ketika dia katakan bahwa niatnya untuk masuk biara kepada pamannya. Dua reaksi yang berbeda dari orang yang berbeda membuat dia bagaimana mengolah perasaannya itu. Dan dia sangat dipengaruhi oleh kelembutan rasa dari bapaknya. Itu. Jadi pertama dari Tuhan, kedua dari bapaknya. Dan seterusnya memang di Karmel dia mengolah itu, ya, mengolah rasa. Saya rasa bagus juga kalau kita baca dari sudut pandang rasa, ya, sudut pandang rasa, kita membaca karya-karyanya. Ya, untuk pengetahuan kita dalam hidup setiap hari dari sudut pandang rasa, bagaimana mengolah rasa supaya jangan sampai hidup penuh dengan konflik-konflik perasaan. Itu saja, moderator. Saya kembali kepada teman-teman semua. Ya, terima kasih Pater untuk kesempatan pada sore hari ini.